Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 3, NIM HS 212037. Dosen pengampu Pak Zainal Abidin. Judul makalah saya yaitu tentang talak. Baik saja, langsung saya masuk pembahasan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam agama kita, karena dengan adanya pernikahan ini hasrat seseorang akan tersalurkan dalam bingkai ibadah serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh agama. Namun jarang dikira bahwa hidup dalam sebuah ikatan perkawinan penuh dengan hiasan, canda dan tawa bagaikan hidup dalam surga. Tentunya banyak kendala-kendala yang mereka hadapi, baik itu disebabkan oleh faktor ekonomi, orang tua maupun lingkungan. Memang semua jenis kendala, baik yang rumit hingga sangat rumit, yang ada di dalam keluarga harus selalu dicoba untuk sama-sama kita selesaikan dengan baik-baik, agar kita dapat mempertahankan hubungan pernikahan kita dengan baik dan tidak terlibat ke dalam cerai atau talak. Tetapi apabila sudah sangat terpaksa dan kebersamaan di dalam hubungan semakin lama semakin terasa tidak tenang, menyiksa dan masalah yang ada semakin lama tidak kunjung membaik, maka dengan sangat terpaksa melakukan talak atau perceraian diperbolehkan meskipun hal ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saja, langsung masuk pembahasan, yaitu pengertian talak. Talak ialah melepaskan, mengangkat tali pengikat. Adapun istilah syarak talak yang artinya melepas tali perkawinan, mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jazari mendefinisikan talak sebagai berikut, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dari berbagai definisi, maka pemakalah menyimpulkan bahwa pengertian talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri dengan menggunakan kata-kata tertentu. Yang kedua yaitu dasar hukum talak. Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian ini dengan mitsakom kholizoh. Firman Allah surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali apabila sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kurat. Surah An-Nisa ayat 21. Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. HR Abu Daud dan Ibnu Majah dan dianggap sholih oleh Imam Al-Hakim. Berdasarkan hadis, menurut jumhur ulama, hukum talak itu mubah, tetapi lebih baik dijauhi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan sunnah. Apabila dilihat latar belakangnya terjadi talak, maka hukumnya talak bisa berubah kepada yang pertama wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Bagaimana yang dikatakan wajib? Talak menjadi wajib apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi di antara suami dan istri. Dan apabila seorang suami bersumpah tidak atau mencampuri istri sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar dia dapat bergaul dengan istrinya. Yang kedua, haram. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya, serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid.
atau pada saat suci dan dia masa suci itu sang suami telah berjima dengan istrinya. Yang ketiga yaitu mubah. Kapan hukumnya mubah? Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memilih akhlak yang buruk, jelek, terbiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan sebagainya, sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali. Yang keempat, sunnah. Kapan itu terjadinya sunnah? Jika hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahaya. Misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti salat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah, namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunahkan untuk menceraikannya. Yang kelima yaitu makruh. Dalam surat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ada ayat menjelaskan yang berarti, dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pembagian talak. Kita udah masuk ke C, yaitu pembagian talak. Yaitu dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak sunni adalah talak dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali pada istrinya, maka talak menjadi dua macam, yaitu talak roji'i dan talak bain. Apa itu talak roji'i? Talak roji'i itu para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak roji'i ialah talak di mana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Nah, apa itu talak bain dan kapan itu dilakukan? Yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup pada beberapa jenis, yaitu yang pertama wanita yang ditalak sebelum dicampuri. Jenis ini disepakati oleh semua belah pihak. Yang kedua, wanita yang diceraikan. Tiga, yang talak hulu. Sebagaimana ulama mazhab mengatakan bahwa hulu adalah fash, nikah, bukan talak. Yang keempat ialah wanita yang telah memasuki masa menopause, khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri. Yang kelima yaitu Hanafi mengatakan khalwat dengan istri tanpa melakukan percampuran menyebabkan adanya kewajiban iddah, akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk pada saat masa iddah, sebab talak adalah talak bain. Hambali mengatakan khalwat itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban iddah bagi si wanita dan keboleh rujuk bagi laki-laki. Sedangkan kalau menurut Imamiyah dan Syafi'i tidak melahirkan akibat hukum apapun. Selanjutnya ada Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau kutalak dengan talak bain atau talak yang berat atau talak sugunan, talak yang paling buruk atau talak yang paling hebat, dan ungkap-ungkapan lain sejenis itu, maka talak yang jatuh adalah talak bain yang tidak menginginkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuk kembali di saat wanita tersebut berada pada masa iddahnya. Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak syari dan talak kinayah. Yaitu Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau kutalak dengan talak bain atau talak yang berat atau talak segunung, talak yang paling buruk atau talak yang paling hebat, dan ungkapan-ungkapan lain sejenis itu, maka talak yang jatuh adalah talak bain yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali di saat wanita tersebut berada pada masa iddahnya. Ditinjau dari segi pengucapan, talak dibagi menjadi dua, yaitu
talak syarik, dan talak kinayah. Adapun macam-macam talak yaitu talak yang lain yaitu talak muzad dan talak mu'alak, dan talak tahir dan talak tamlik, talak wakalah dan talak kitabah. Kapan itu talak muzad dan talak mu'alak? Talak muzad yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penanggungan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah dicerai, maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'alak adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang, seperti suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditalak, maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja. Yang kedua yaitu talak tahir dan tamlik. Talak tahir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku serahkan urusanmu kepadamu atau urusanmu berada di tanganmu sendiri. Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan berarti aku telah ditalak, maka berarti ia telah ditalak raj'i. Imam Malik dan sebagai ulama lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah diserahi terus menjawab aku memilih talak 3, maka ia telah ditalak bain oleh suaminya. Dengan talak 3 ini maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki-laki lain. Yang ketiga yaitu talak wakalah dan kitabah, yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukannya perihal keperceraian, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak. Yaitu ada lagi macam talak yang keempat yaitu talak haram, yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam suatu kalimat atau mentalak dalam 3 kalimat akan tetapi dalam satu majelis, seperti jika suami mengatakan kepada istrinya kamu ditalak 3 atau mengatakan kamu aku talak, talak, dan talak. Menurut ijma ulama talak seperti ini diharamkan. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang mentalak 3 istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi, kemudian jika si suami mentalaknya atau sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keadaannya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 230. Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa laki-laki yang menjadi muhalil atau penyelang itu haruslah balik, sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia atau muhalilil mampu melakukan hubungan seksual sekalipun dia belum balik. Imamiyah dan Hanafiyah mengatakan apabila penyelangan itu diberi syarat dan diucapkan dalam akad, misalnya mutahalim mengatakan saya mengawini engkau dengan syarat menjadi pahalal bagi suami lamamu, maka syarat seperti itu batalah dan akad nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa apabila si wanita takut tidak ditalak oleh muhalil, maka ia boleh mengatakan kepada si muhalil atau di waktu akad, saya kawinkan diri saya kepada dengan syarat masalah talaknya ada di talak saya. Lalu si muhalil menjawab saya terima nikah dengan syarat tersebut. Dalam kasus seperti ini akad tersebut sah dan si wanita memegang hak untuk menalak dirinya kapan saja dia mau. Rukun dan syarat talak. Berapa hal menjadi rukun talak dan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut, yaitu suami
Yang pertama, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan yang pertama balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Sedangkan istri yang dapat dijatuhkan talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus perempuan yang dinikahi dengan sah, perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah, belum habis masa iddahnya pada talak raj'i, tidak sedang haid. Yang ketiga yaitu sigat talak. Sigat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu syarih atau jelas maupun kinayah atau sindiran. Nah, baik berupa ucapan atau lisan, tulisan isyarat bagi suami, tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain, dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun demikian tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya Allah memberikan ampun bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka selama mereka ucapkan atau kerjanya. Muttafaqun alaih. Selanjutnya yaitu ada talak yang tidak sah. Nah, yang pertama talak karena dipaksa, talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk, terus talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah. Nah, seperti apa talak yang dipaksa? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum talak yang diucapkan oleh seorang suami yang dipaksa melakukannya adalah tidak sah dan tidak mengakibatkan terjadinya perceraian. Mazhab Syafi'i termasuk dalam kelompok ini. Hanya saja mereka membedakan antara ada atau tidaknya niat di dalamnya. Nah, talak yang dipaksa dan dilandasi oleh niat maka hukumnya sah. Sebaliknya, jika talak yang dipaksa tersebut tidak mengandung unsur niat, maka talaknya tidak sah. Yang kedua, talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk. Ya, seperti jumhur ulama mengatakan bahwa talak yang diucapkan oleh orang mabuk hukumnya sah. Alasannya, mabuk yang dialaminya adalah perbuatan dan keinginannya sendiri. Yang ketiga itu talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah. Berdasarkan penelitian yang mendalam, ada 3 jenis atau tingkatan kemarahan, yang itu pertama, kedua, ketiga. Yang pertama yaitu orang yang sedang marah sampai akalnya tidak berfungsi, kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya tidak sah dan tidak menyebabkan perceraian di antara keduanya. Yang kedua, marah yang dikendalikan sehingga akal seseorang yang mengalaminya masih berfungsi dengan baik. Yang ketiga, marah yang berada di antara keduanya, yaitu antara berlebih-lebihan dan terkendali. Para ulama sepakat bahwa seorang menjatuhkan talak dalam keadaan marah seperti ini hukumnya sah dan kedua pasangan harus dipisahkan. Yang keempat yaitu talak yang diucapkan tanpa niat. Nah, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan adalah sah dan keduanya harus dipisahkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, kesimpulan dari makalah saya, talak merupakan hukum yang disyariatkan bagi pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik. Pada dasarnya, perceraian ini adalah hal yang dibolehkan, tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah. Maka dari itu, sebisa mungkin manusia menghindari perceraian tersebut. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Nah, dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi dua, yaitu talak suami adalah talak bid'ah. Dalam talak hanya suami yang mempunyai hak untuk mentalak istri. Nah, saran saya untuk diri saya saya menyadari di dalam makalah ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis saya mengharapkan kritis atau masukan serta saran yang bersifat membangun saya untuk melanjutkannya lagi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dari makalahnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.